Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita, karena kita akan masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mulai naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, kami kembali datang di hadirat-Mu. Engkau baik di dalam hidup kami. Kami ingin persembahkan pujian kami bagi Engkau ya Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari kita ulangi dari awal dengan segenap hati. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
Mari kita ulangi dengan segenap hati lebih dalam lagi, nyanyikan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulialah Yesus Tuhan, kami menyembah Allah yang mulia, Allah yang sungguh dahsyat, besar dan ajaib di dalam hidup kami. Kami tinggikan Yesus Tuhan. Mari umat Tuhan, lebih dalam lagi kita angkat suara kita dan nyanyikan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, angkat suaramu, nyanyikan. Oh, Tuhan yang layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau dan layak dipuji. Yang duduk terpuji di tahta. Kami menyembah Allah kami dan kami menyembah Tuhan kami, memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari angkat suara kita lebih dalam lagi. Sebab Engkau lama-lama terpujilah Yesus, terpujilah nama. Oh, dan yang akan memerintah selamanya atas semua
di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Raja keselamatan. Kami menyembah Allah yang mulia, yang layak dipuji, yang layak Yesus, Yesus kami sembah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sama-sama dari awal nyanyikan bersama. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di
kita lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus mengalir penuhi kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Syarana penuhi, biarlah berhembus kuasa, berhembus rohmu. Syarana penuhiku dengan hadiratmu, urapi Yesus, urapi dengan penuhi, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Mari semuanya lebih sungguh lagi, biarlah kita dipenuhi, oh penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapi Yesus dengan minyak kudusmu. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudusmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, satu yang kami minta Tuhan di menara doa ini, ya Roh Kudus berhembuslah, berhembuslah, berhembuslah,
Berhembuslah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah ya Tuhan kami mau hidup dikuasai oleh diri-Mu, Roh Kudus-Ku. Kami rindu ya Tuhan hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai perkataan kami. Roh Kudus, ampuni ya Roh Kudus kalau kami suka mendukakan Engkau. Biarlah hari ini Roh Kudus penuhi kami. Biar Engkau penuhi kami. Berhembus Roh Kudus. Mari Bapa dalam nama Yesus, hembuskan Roh-Mu atas kami. Seperti Engkau berhembus ketika waktu penciptaan bumi gelap, tidak berbentuk kosong. Roh Kudus melayang-layang, Roh Kudus berhembus, melayang-layang di permukaan air. Kau berfirman jadi terang, biarlah Kau berhembus dalam pribadi hidup kami. Berhembus dalam keluarga kami. Berhembus atas anak-anak kami ya Tuhan. Berhembus atas pelayanan kami. Berhembus atas pelayanan kami ya Tuhan. Ya la bala 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 bala. Berhembus Roh Kudus. Berhembus, berhembus ya Roh Kudus. Hembuskan nafas-Mu ya Allahku atas gereja-Mu ya Tuhan. GBI MPI Raya 15. Hembuskan ya Tuhan. Hembus dalam nama Yesus. Hembuskan atas Indonesia. Oh ya laba-laba. Laba-laba-laba. Terima Roh Kudus, saudara, terima. Terima dalam nama Yesus. Terima. Saya mengikuti secara streaming. Terima Roh Kudus. Berhembus dalam nama Yesus. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama lama lama. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapi kami ya Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, selalu ya Tuhan membangun ya Tuhan. Doa, pujian, penyembahan kami. Ya Tuhan, kami terus menyala-nyala ya Tuhan. Supaya Engkau bisa berhembus dalam hidup kami. Memenuhi tiap kami ya Tuhan. Makasih Roh Kudus.
Ya labal-labal hembusan ya Tuhanmu. Kami butuh hembusan. Tuntunanmu dalam hidup kami. Oh nama Engkau tahu keadaan kami. Engkau tahu ya Tuhan kesusahan kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu kesesakan anak-anak-Mu hari ini. Tuhan kami butuh pertolongan. Tuhan kalau Engkau berhembus ya Tuhan. Angin akan mencabut segala ya Tuhan kanker. Sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus. Semua penyakit ya Tuhan Kau cabut dalam nama Yesus. Kuasa angin hembusan-Mu ya Tuhan. Akan cabut semua masalah dalam hidup kami sampai ke akar-akarnya. Aku percaya itu Tuhan dalam nama Yesus. Hembus ya Tuhan. Hembuskan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Dimanapun mereka berada, aku percaya Tuhan, aku mengasihi mereka. Walaupun aku tidak melihat mereka, belum mengenal mereka mungkin. Tapi aku minta Tuhan, kasih-Mu Tuhan curahkan. Sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan tuntunan-Mu. Mari Roh Kudus berhembus. Ya Tuhan, hembuskan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyu tuntunan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara, silakan duduk kembali ibu bapak. Ya, shalom. Hari ini saya ingin sharingkan satu firman Tuhan, ya sedikit pengajaran tentang hembusan angin Roh Kudus. Saudara, ini saya ingin ajak ya kita merenungkan itu bagaimana caranya kita bisa hidup dikuasai oleh Roh Kudus dengan belajar tentang mengalir dalam hembusan angin Roh Kudus. Ya, untuk bisa membentuk, membangun karakter kita dan juga mengubah hidup kita, saudaraku. Mari kita baca Alkitab kita dari Yohanes 3. Ya, dialog Yesus dengan Nikodemus. Jadi ini memang kalau enggak ada Nikodemus, mungkin tidak ada Yohanes pasal 3 ya. Jadi karena ada di Nikodemus yang beranikan diri, ini orang besar. Mau ketemu Yesus ya harus malam-malam. Tapi dialognya ini penting banget. Dari tentang Roh Kudus, tentang lahir baru, tentang Yohanes 3:16 sudah tahu kan, udah hafal kita karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tentang bagaimana isi hati Tuhan datang bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan dan lain sebagainya. Ini hal yang luar biasa. Kita baca yuk 3 ayat di sini. Yohanes 3 ayat 6, 7 dan 8. Kita baca yuk. Ayatnya 1, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah ini hal yang sangat penting buat orang Kristen yang masih ada di gereja. Pastikan kita semua sudah lahir baru. Amin saudara. Nah sekarang kalau orang sudah lahir baru, ini penjelasan ayat 8. Harusnya ke sini. Saudara, mengerti ini. Nah ini yang kita mau belajar. Kalau kita ngerti ayat 8, ya saudaraku, kalau pelajari lagi kan, saya yakin kita tenang. Angin apapun yang berhembus, saudara, yang bertiup dalam hidup kita, saudara, kita harus tahu ada angin roh, ada hembusan Roh Kudus yang melampaui segala angin. Itu yang kita mau pegang ini. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Dan engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Maksudnya mau jelaskan tentang Roh Kudus. Mau ikutin saudara hembusannya kemana dia mau pimpin. Itu jalannya tetap jalan keselamatan. Jalan kemakmuran. Jalan kelimpahan. Jalan yang selalu kita bisa menjadi berkat. Saudara mau katakan amin? Jadi Roh Kudus. Jadi angin. Di hari Pentakosta pun saudara, Roh Kudus turun dalam bentuk apa? Angin. Di Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 kita belajar tentang apa saudara? Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan apa? Roh Allah, ruah. Ruah itu sebenarnya nafas atau hembusan.
tiupan saudaraku, berembusan daripada Allah, ya kan? Di sini kata melayang-layang di atas apa? Permukaan air. Makanya tadi kita doa, minta Tuhan berhembus atas hidup kita pribadi, berhembus atas keluarga, berhembus. Ketika dia berhembus saudara, maka apapun yang kita katakan, perkataan kita mengandung bara. Kuasa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang rusak menjadi bagus. Katakan amin. Nah pertanyaannya begini saudara, kita akan belajar, ya kan? Tuhan tuh bisa menggunakan, ya saya tulis nih, Tuhan bisa menggunakan angin, ya toh, musim-musim cuaca rohani yang untuk apa saudara? Yang berbeda-beda dalam hidup kita, itu untuk membentuk karakter kita, ya, dan untuk membangun daripada kehidupan kita. Saya mulai dengan 4 mata angin. 4 mata angin itu dimulai dari apa saudara? Bagaimana Tuhan memakai hembusan arah angin di dalam Alkitab. Ini semua Alkitabiah. Kita belajar saudara. Yang pertama adalah Tuhan memakai hembusan, ya kan, angin timur untuk mendatangkan apa? Ujian dan koreksi. Sebenarnya ini ada satu penghakiman dari Tuhan. Saudaraku, kalau angin timur datang, itu ngeri. Saudara, kita lihat, saudara, waktu kita lihat dari contoh mimpi Firaun yang dia ceritakan kepada Yusuf, saudaraku. Kita baca ayatnya biar kita dapetin pengertiannya. Ya. Kejadian 41 ayat 22 sampai 24. Kita baca 1 2 3. Selanjutnya dalam mimpiku itu, kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Saudara, bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan kepadaku. Jadi dalam hidup kita pasti pernah dipengaruhi, pernah merasakan yang namanya angin timur. Pernah gak? Ini angin ini ngerusak habis. Saudaraku, merusak habis. Ya membawa penderitaan, penyakit, kekacauan, kehancuran, stres berat. Ini angin timur. Saudaraku, Keluaran 10 ayat 13, saudara. Ini angin timur ini didatangkan Tuhan. Saudara, melalui Musa untuk menghukum daripada Firaun sebenarnya. Dalam bentuk tulah. Ya kita baca sama-sama ayatnya. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Dan Tuhan mendatangkan apa? Angin timur melintasi negeri itu. Membawa apa? Belalang. Belalang bicara tentang satu binatang. Apapun dibikin habis. Ada belalang saudara yang makan daun. Makan batang. Ya kan? Makan akar. Makan buah. Jadi belalang itu berbagai macam jenis. Itu menggambarkan satu kehidupan di mana apa aja itu kena, kayak seperti gambaran kehidupan Ayub. Itu kena belalang berbagai macam. Itu belalang masuk, habis. Saudara, itulah angin timur. Memang gak nyaman. Sifatnya kering, membakar. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara. Angin ini saudara ya, angin timur. Ketika badai angin timur ini datang. Bahkan saat itu pun saya mau kasih tahu saudara. Tuhan tetaplah Allah yang berkuasa atas angin. Yang berkuasa atas badai. Katakan amin. Angin timur dia angin badai yang merusak sebenarnya. Saudara, ya kan kehancuran semuanya tiba-tiba. Tapi ini juga bisa sepanjang angin itu jangan dilawan. Karena Tuhan bisa pakai angin ini saudara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Tuhan bisa pakai angin ini untuk membangun karakter kita. Dan mengubah hidup kita untuk menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Rencananya buat hidup kita. Contoh, angin timur ini dipakai Tuhan. Saudara, ya kan 7 tahun masa kelaparan. Ya kan, tujuan untuk apa saudara? Untuk memelihara daripada dia munculkan siapa? Yusuf. Karena adanya angin timur inilah. Saudaraku, makanya Yusuf diangkat jadi apa? Jadi Perdana Menteri. Kalau nggak ada angin timur ini yang 7 tahun masa, kan yang bingungnya kalau 7 tahun masa kelimpahan, buat Firaun nggak ada masalah. Semua bisa kelola kelimpahan. Betul gak saudara? Tetapi bagaimana mengelola dari kelimpahan menjadi kekeringan?
Sampai orang lupa pernah ada kelimpahan. Kalau orang kan udah lama susah, udah lama menderita. Saudara, kadang-kadang dia lupa segala yang baik yang dia pernah nikmati dari Tuhan. Betul gak? Katakan amin saudara. Kadang-kadang iya. Kadang-kadang kita juga lupa kalau misalnya kena nih sama seseorang. Saudaraku, di mana harapan-harapan kita tidak dipenuhi oleh orang itu. Atau orang itu merugikan, menyakiti. Kita bisa lupa seluruh kebaikan dia yang pernah dia buat. Ngerti ya saudaraku? Nah di sini perlu yang namanya kita kelola angin. Saya ngerti, katakan amin. Kelola angin, ketika badai. Saudara, Tuhan bisa pakai. Ya kan, dalam hidup kita. Ya kan, mungkin hari-hari ini saudara sedang datang angin timur. Keuangan seret, beratnya penderitaan sakit penyakit, pelayanan terasa berat. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan saudara. Tapi Tuhan sedang mengeringkan apa? Kesombongan kita. Ya, agar kita lebih merendahkan diri, berdoa, bergantung harap hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Itu yang pertama. So ingat ada angin timur dalam hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu ada satu lagi. Abis angin timur biasanya datang angin apa saudara? Angin selatan. Angin selatan. Ini alam ini saudara nih. Ini bicara bukan sekedar ini. Ini alam. Urutannya harus ada. Saudaraku, angin selatan itu mendatangkan untuk apa? Tuhan bisa memakai hembusan angin selatan untuk mendatangkan apa? Penghiburan, ya kan? Dan apa? Kehangatan. Coba kita lihat Mazmur 78 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan apa? Kekuatannya, ya kan? Dia hembuskan angin timur, sudah ini hancur. Tapi dia juga giring angin selatan dengan apa? Kekuatannya. Artinya apa saudara? Kekuatan angin selatan jauh lebih besar daripada apa? Kekuatan angin timur. Ia menurunkan kepada mereka apa? Hujan daging seperti debu banyaknya. Hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya di tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman. Ini bicara tentang apa saudara? Angin selatan bicara tentang ketenangan. Bicara tentang kehangatan. Ini gambaran tentang momen setelah datangnya badai angin timur. Berlalu seperti ketika Nuh melihat pelangi. Ketika Elisa mendengar suara angin yang sepoi-sepoi setelah ketakutan yang hebat. Angin timur yang merusak tidaklah sekuat daripada angin selatan. Jadi musim angin selatan ini terjadi di mana saat doa-doa kita, ibadah kita, pelayanan kita. Saudara, mendatangkan kekuatan, penghiburan, ketenangan, damai sejahtera yang melampaui akal. Kata nama saudara, biasa saudara baru nanti masuk ke angin barat. Angin barat itu adalah angin yang membawa seluruh belalang di Mesir itu dibuang ke laut. Saudara, jadi kata kuncinya harus apa? Tenang dulu. Damai sejahtera dulu. Kata Nabi saudara. Itu adanya. Jadi di tengah-tengah goncangan yang besar. Tuhan hanya minta kau diam, kau tenang. Kalau ini bisa, baru aku akan kirim. Ketika angin timur datang, selalu dia mulai dilengkapi dengan angin selatan. Spoi-spoi. Baru situ setelah kuat, sudah tenang. Baru dia kirim yang namanya berkatnya, mujizatnya, promosinya. Dalam bentuk angin barat. Katakan amin saudara. Ini pola saudara, ini pola. Nanti masuk lagi saudara yang namanya angin utara. Ketika kita sudah diberkati, sudah enak-enak, udah anteng-anteng. Apa yang jadi? Datang angin utara yang dingin. Saudara yang tajam. Wah, itu namanya pendisiplinan. Saya ngerti sini katakan amin. Inilah Tuhan kita. Saya ingin ajak saudara untuk lihat di angin barat. Ya, Keluaran 10 ayat 19. Jadi habis angin selatan yang membawa ketenangan. Datanglah angin barat yang mendatangkan pemulihan, kelepasan, mujizat, promosi. Kita lihat saudara, kita baca yuk. Keluaran 10 ayat 19. 1, 2, 3. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya. Yakni apa? Angin barat yang sangat kencang yang membawa belalang itu dan melemparkannya kemana? Ke laut Teberau. Tidak ada satupun belalang
yang tinggal di seluruh daerah. Ini bicara nih, kalau kita kena kanker, saudara kena kanker. Tuh kalau angin barat sudah datang, dia cabut sampai ke akar-akarnya kanker saudara. Kalau saudara punya pahit, akar-akar pahit, ya kan, terluka segala macam kecewa. Kalau angin barat ini datang, kau izinkan, hembus Roh Kudus. Itu kan cabut semua sampai ke akar-akarnya. Ini kalau angin timur dia bawa belalang. Tapi angin barat adalah jawaban Tuhan untuk melenyapkan segala masalah sampai ke akar-akarnya. Katakan amin. Ya. Hal ini bisa terjadi angin barat kalau setelah datangnya angin selatan. Makanya saya khotbah hari Minggu tentang ketenangan. Ketenangan. Jangan berharap Tuhan tolong kita sampai kita jadi tenang. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, satu pesan daripada Rasul Petrus yang gak pernah tenang. Pada waktu dia tua, dia tulis 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dia mau bicara, biasa kalau sesuatu yang udah dekat, biasanya kita gelisah. Kita terburu-buru, kita gak tenang. Dia bilang, kuasailah diri, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Sudah dapat poinnya sudah? Dapat gak poinnya sini? Katakan amin. Ini Tuhan. Jadi saya yakin saudaraku ya, jadi angin timur bukan berarti Tuhan tuh lagi sedang mau hancurin kita, enggak. Tuhan bisa pakai. Bahkan ada satu ayat, sudah saya dapetin satu ayat ini bagus tuh. Mazmur 148 ayat 7-8, saudara bisa baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut. Terakhirnya apa? Angin badai yang melakukan apa? Firman-Nya. Jadi artinya apa? Angin badai itu dipakai Tuhan untuk melakukan apa? Firman-Nya. Menggenapi firman-Nya. Artinya apa? Kita tidak akan pernah bisa menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita, usaha tanpa adanya angin badai ini. Katakan amin. Ini kayak wow. Jadi ini satu penghiburan buat setiap kita. Ya, musim angin barat itu terjadi. Di mana mukjizat, sebuah mukjizat kesembuhan datang tiba-tiba. Pemulihan hubungan keluarga sudah lama retak, bertahun-tahun kayak tidak mungkin. Kok bisa? Itu angin apa? Saudara, itu angin barat. Tuhan sanggup meniupkan angin barat untuk mengangkat segala beban masalah kita dalam sekejap. Saudara percaya? Katakan amin kalau percaya. Ya, yang terakhir kita belajar tentang angin. Nah udah beres, sudah tenang-tenang, siap-siap. Karena kan musim harus berganti. Musim akan selalu berganti. Selalu ganti, selalu siap. Maka kenapa kok ada 4 musim, 4 angin? Ya supaya bergantung terus sama Tuhan. Gak bisa milih. Gak bisa milih. Tapi kalau kita hidup dalam hembusan Roh Kudus, aman. Saya kan aman. Katakan amin. Maka kita gak bisa sombong. Gantung terus sama dia. Gantung. Belum tentu pendapat kita betul. Pikiran kita benar. Kehendak kita tuh betul. Belum tentu. Coba pastikan. Doakan. Tanya Roh Kudus. Dengar lagi pendapat orang. Jangan dikit pendapat orang. Orang kasih omong dikit langsung veto. Langsung salah. Mau belajar dari hembusan Roh Kudus, saudara? Katakan amin. Yang keempat adalah angin utara. Untuk apa? Disiplin dan memurnikan terus hati nurani kita. Saudara, nah tujuannya apa? Ya tujuannya kan kembali kepada apa saudara? Supaya keharuman Kristus. Saudara, itu kecium baunya. Waduh luar biasa. Ini dia. Kidung 4 ayat 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bangunlah, hai angin utara. Dan marilah, hai angin selatan. Ya, bertiuplah dalam kebunku supaya apa? Semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang
lezat. Saudara, angin utara tuh dingin, tajam. Tapi Kidung Agung 4:16, si mempelai ini saudara, justru mengundang angin apa? Angin utara bertiup. Tujuannya untuk apa? Agar rempah-rempahnya tercium wangi. Jadi musim angin utara ini terjadi di mana Tuhan tuh disiplinkan kita melalui apa? Teguran firman. Nasihat-nasihat orang-orang yang mengasihi kita. Bahkan kritikan orang yang tidak setuju sama kita. Saudaraku, rasanya dingin dan sakit, tapi tujuannya agar aroma Kristus dalam diri kita ini keluar. Katakan amin. Ada satu kata yang saya tulis ini saudara. Gini saudara, Tuhan seringkali menggunakan angin yang paling tidak kita sukai untuk membawa mukjizat yang paling kita butuhkan. Amin. Mukjizat yang paling kita butuhkan adalah apa? Kita bisa makin dekat sama Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Ya. Kita bisa dengar lebih peka suaranya. Amin. Ya itu. Jadi saya saksi sebentar nih. Ini mukjizat yang paling kita dapetin. Kita bisa dengar. Makanya saya bilang. Kalau mukjizat terbesar adalah kita bisa dengar suaranya. Intuisi. Dapat ini apa? Waktu kita tanya, kita berseru, dia jawab. Itu mukjizat terbesar. Itu biasa harus dari badai. Jadi mulai dari Selasa doa pengurapan itu. Pulang, saudara, saya pikir saya udah agak kok batuknya mendadak gitu kayak serangan gitu kan. Menurut tuh cepet. Tiba-tiba pas malam mau tidur gak bisa tidur, sesak napas. Sampai satu titik sempet blackout. Blackout itu saya berpikir, ini apa? Saya udah harus selesai tugas ya. Awalnya itu kan gelap. Gitu. Bu Anit sih ada di depan saya sebenarnya. Kok saya tidur gak bisa napas. Napasnya makin kecil. Lalu saya teringat masa kecil saya. Habis mama saya meninggal, saya dapat seperti itu. Bengek orang Jakarta bilang, asma yang kuat. Oh, hilang. Pas saya seperti Tuhan itu. Udah. Terus saya doa. Saya doa, gak usah ngomong lagi, saya agak keras. Ya kan Bu Adit mungkin dengerin pakai itu earphone kan, kayak ada suara saya. Yuk, gimana nih kita ke rumah sakit yuk. Puji Tuhan. Nah dalam ini kan saya doa. Tuhan ini gimana? Ini lama apa? Penyakit ini lama, asal dirawat apa enggak? Kalau aku sih mintanya enggak usah lah, karena itu kerjaannya banyak ini. Ya sampai malam ini aja, sampai rumah sakit oleh anugerah Tuhan, ya dilayani cepet lah. Dan bisa bunyi segala macam. Si kata-kata, oh jantung bagus, semua bagus. Sudah, diinikan. Baik, kemarin juga istirahat 1 hari. Saya dapat Tuhan bilang, enggak ini cuma buat apa namanya. Tiba-tiba angin timur datang gitu. Istirahatlah 1 harian, kalau enggak diinikan, ini kan sudah. Singkat kata ya hari ini saya pikir, terus saya maksudnya, pergi nggak ya datang nggak ya hari ini ya? Khotbah nggak? Tadi pagi sebenarnya datang nggak? Khotbah nggak? Saya ingat ini kejadian ini supaya kamu bisa khotbah, ngajarin jemaat kalau lagi sakit jangan pakai jubah orang sakit, tapi pakai jubah kesembuhan. Pagi masih agak sesek, gitu loh. Kenapa susah? Gitu saudara, susah. Tapi pakai jubah, oke saya pakai jubah kesembuhan, saya susun khotbah ini, saya bagikan, saya blast itu apa namanya, ini kan lah ke broadcast kemana-mana supaya jadi berkat. Saya mau datang, melingkar seperti itu, langsung saya naik ke atas doa lagi, saya doa sama Tuhan. Biasa tempat yang di atas itu tempat di mana itu tempat doa yang paling kalau niat bener sama Tuhan dah, bukan berarti nggak pernah niat ya, niat selalu niat, itu paling ini kan. Ya saya bilang, ya benar, ya. Selesai, udah langsung olahraga, anggap sembuh. Betul sembuh. Ya dikit-dikit coba beri kemuliaan Yesus. Saya bilang, mujizat angin, ya kan? Tuhan sudah kasih angin yang paling kita nggak suka. Untuk membawa mujizat yang kita butuhkan. Mujizat tuh, ya kita perlu mujizat kesembuhan, kita perlu mujizat apapun perlu. Tapi di atas semua itu, mujizatnya apa? Waktu kita berseru, kita tahu jawabannya ini. Lalu kita bisa taati itu. Di situ
angin apapun nggak bisa sentuh kita. Saya dapat gak sih? Katakan amin. Kadang-kadang kan saya mau ajak saudara ini dalam pengajaran saya. Ya kan? Itu pasti ngikut. Sembuh itu kan berarti saya ngikut kan sembuh kan. Kalau saya cuma targetnya cuma sembuh mujizat itu. Kan mesti ada lagi yang kita nanti masalah baru lagi kan yang lain. Tapi kalau kita mintanya mujizat adalah kalau aku berseru padamu, kau jawab Tuhan. Yang sesuai dengan rencananya. Katakan amin. Apapun. Karena kita udah surrender. Saudara bisa dapat di sini. Katakan amin. Jadi penting. Nah sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana hidup dalam hembusan atau dikuasai oleh Roh Kudus? Gimana caranya? Ada dua hal. Pertama, belajarlah lemah lembut dan rendah hati, bukan keras dan apa? Dan kaku. Belajar apa saudara? Lemah lembut dan rendah hati, bukan keras dan kaku. Contohnya gini saudara. Kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk minta maaf duluan, lakukan aja. Ya, saya tulis tuh. Kalau Tuhan suruh kita membawa persembahan ke Tuhan, lebih besar atau ekstra, atau menolong si A, si B gitu sudah, lakukan aja. Kalau Tuhan suruh kita mendoakan seseorang secara tiba-tiba, ikuti. Itu namanya hidup dalam apa? Hembusan. Kalau saudara bilang selalu iya sama Tuhan, disuruh apa iya, itu pasti saudara banyak kerjaan kasih. Katakan amin. Ya seperti kita juga kalau kita punya karyawan, kita punya bawahan. Saudara, ini gampang disuruhnya, enak disuruhnya. Kita suruh dia terus. Waktu kita suruh terus dia memang capek. Tapi pasti kan dapat banyak hal-hal. Dipercayakan hal besar. Betul gak saudara? Kata, kalau ini, hitungan. Kalau dia cuma pilih, kalau yang terhormat aja. Kalau yang enggak menurut enggak mau dia, enggak bisa. Ya udah kita. Ngerti saudara? Sama, Tuhan juga gitu. Hidup berhembus dengan Roh Kudus artinya. Makanya kita perlu lembut dan rendah hati. Yang kedua apa? Berhenti menjadi orang yang apa? Arogan dan penakut. Seseorang yang arogan, ya kan, mempunyai keinginan yang sangat kuat, bahkan cenderung apa? Obsesif. Untuk apa? Mengatur, untuk mengendalikan segala sesuatu di sekitar dia. Harus dengan dia. Bukan berarti gak tanggung jawab ya, kita harus tanggung jawab. Tapi kalau ini udah ngarahnya kepada apa? Obsesif. Harus aku. Nah itu bahaya. Tugas kita bukan menciptakan angin. Ya, tugas kita memastikan layar hati kita terbuka, taat oleh hembusan Roh Kudus. Ya, tugas kita adalah tidak tertutup, tidak berontak oleh arogansi dan ketakutan. Kalau Tuhan suruh apa? Jangan arogan, enggak. Atau takut, enggak. Ujungnya kita enggak lakukan apa yang Tuhan perintahkan kan dua. Karena kita merasa lebih tahu, arogan. Atau kedua karena kita takut. Ada resikonya. Berserah sama Tuhan. Penyerahan diri adalah kunci. Sebuah kapal layar. Ini kita ini seperti kapal layar saudaraku hidup kita. Tidak bergerak karena mesin. Tapi kita bergerak karena apa? Layar yang terbuka. Katakan amin. Saudara berkati di pesan ini. Ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
helai di rambutku tak akan terjatuh sampai seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, kami menjadi orang-orang ya Tuhan yang mau belajar menjadi lemah lembut, rendah hati. Bukan menjadi orang yang arogan dan penakut. Supaya kami bisa ya Tuhan hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dituntun oleh Roh Kudus. Banyak hal yang kami tidak tahu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami minta satu. Waktu kami berdoa, waktu kami berseru, biarlah Engkau menjawab ya Tuhan. Engkau memberitahu ya Tuhan buat kami hal-hal yang tidak kami ketahui. Hal-hal yang besar, hal-hal yang kami tidak pahami. Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan sedang dalam pergumulan, dalam mengalami angin timur ya Tuhan. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau tiupkan angin selatan untuk meneduhkan, memberikan ketenangan ya Tuhan. Dan juga Tuhan angin barat ya Tuhan yang mengambil alih, mencabut semua akar-akar dan segala masalah hidup mereka. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih ketika datang ya Tuhan angin utara yang harus mendisiplinkan kami, mengoreksi kami. Ya Tuhan supaya kami punya karakter-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami itu terus bergantung kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pada waktu kami makan perjamuan kudus semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan ada satu mujizat ya Tuhan yang terjadi buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Yuk kita akan makan perjamuan kudus Ibu Bapak. Kita angkat roti kita di hadapan Tuhan tinggi-tinggi. Di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan, mari, dalam nama saya. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa
dalam anak tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang bawa persembahan ya Tuhan untuk pelayanan daripada menara doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara.